Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di sesi Kodular. Seri ini kita akan membahas tentang dasar kodular. Jadi di sesi ini teman-teman akan belajar mengenai kodular, apa itu kodular, dan bagaimana cara kerjanya. Untuk itu kita kenalan dulu dengan kodular. Apa itu kodular? Di mana kodular merupakan situs web yang menyediakan tools yang merupai untuk membuat aplikasi Android dengan menggunakan block programming. Jadi sebenarnya kalau dikatakan ini tanpa pemrograman, enggak juga. Model pemrogramannya berupa sebuah blok-blok. Nah, blok-blok ini seperti puzzle. Nanti teman-teman akan melihat seperti apa tampilannya. Dan di sini toolsnya tidak usah diinstal. Dia sifatnya web dan bisa diakses dari mana saja dan kapan saja. Nah, ini kelebihannya. Jadi teman-teman nggak usah nginstal aplikasi seperti Android Studio, Visual Studio Code, di mana jika developer Android atau developer mobile biasanya menggunakan IDE atau text editor untuk pemrograman, maka di sini nggak usah. Kita hanya cukup mengakses situsnya Kodular, yaitu di kodular.io. Nah, ini merupakan toolsnya. Sebenarnya yang teman-teman lihat dari awal ini merupakan toolsnya. Selanjutnya, eh, di sini teman-teman bisa masuk ke tombol di pojok kanan atas. Ada Create Apps di sini. Nah, diklik nanti dia akan memunculkan tab baru dengan alamat baru di sini c.kodular atau creator.io. Nah, tampilannya akan seperti ini dan ini merupakan tampilan di mana kita disuguhkan dengan tampilan dashboard istilah, tampilan awal. Ini ada pilihan create project, import project, dan sebagainya. Di sini ada beberapa project yang sudah saya buat dan di atas ini ada pilihan di mana di sini ada mode free dan ada mode pro-nya. Jadi Kodular itu ada dua versi, ada versi free dan ada versi pro. Di mana versi pro ini berbayar. Di sini seharga $3,50. Nah, ini saya menggunakan mode yang free. Nah, bedanya yang free ini terbatas. Jadi untuk project yang bisa kita buat itu sangat terbatas. Nah, sebelumnya di sini teman-teman harus masuk terlebih dahulu ya. Di sini auto masuk saya dengan akun saya. Kalau sudah mendaftar, nanti teman-teman tinggal masuk aja dan bisa masuk ke halaman. Kemudian create project. Nah, di sini tampilan awal untuk membuat project. Saya akan contohkan di sini dengan nama project. Dan di Kodular versi terakhir ini nama project harus menggunakan huruf kecil semuanya. Misalkan di sini kita beri nama projectnya dasar kodular. Ini saya coba dulu ya. Saya menggunakan huruf kapital misalkan dasar. Nah, ini dia teman-teman. Di sini tidak boleh dispasi ya. Beri nama dasar kodular. Oke, kemudian next. Kemudian di sini ada nama aplikasi. Nama ini merupakan nama aplikasi yang akan muncul nanti ketika kita menginstall di device atau di perangkat. Kemudian ada minimum SDK level di sini terkait dengan Android, aplikasi Android ya. Kemudian package name-nya. Package name ini diberi nama sebuah domain dan dibalik. Biasanya kalau misalkan kita menggunakan domain barengsaya.com misalnya di sini iscom saya, kemudian nama ininya, nama aplikasinya di sini kan seperti. Selanjutnya udah finish dan kita tunggu sampai
halaman depan UI atau kreatornya tampil. Dan ini dia tampilan awalnya. Di sini ada beberapa bagian yang ingin saya kenalkan untuk teman-teman. Tentunya di atas ini ada sebuah bar ya, bar utama aplikasi. Ada project, ada test, ada project. Ini menunya bisa kita membuat new project, save project, dan save as project. Nah, nanti disinilah kita akan menyimpan file kita dalam bentuk .aia ke dalam komputer kita, di mana file ini, nah itu dia terkait dengan project. Kemudian menu tes, di mana di menu tes di sini kita dapat melakukan tes secara live atau langsung ke perangkat kita. Bisa menggunakan aplikasi namanya Companion, kemudian bisa menggunakan USB. Nah, di sini ada reset jika misalkan apa yang kita edit nantinya di editor ini dan tidak tampil di perangkat, maka kita bisa melakukan reset connection dan bisa melakukan koneksi ulang. Kayak gitu. Kemudian ada export di sini, bisa export untuk APK dan AAB gitu ya. AAB inilah yang kita upload ke Play Store nantinya. Selanjutnya di sini ada bar, di bawahnya ada nama dari aplikasi kita, kemudian di sini ada screen. Nah, screen ini apa? Nanti kita bahas. Kemudian ada add screen, kemudian copy screen. Kemudian di sini ada apa ya? Icon dari sebuah gambar. Di sini sebenarnya untuk mengimport aset. Jadi kalau kita punya beberapa gambar, video, audio, animasi mungkin terkait dengan aset-aset yang kita butuhkan, maka kita bisa upload di sini. Kemudian ada setting. Ini merupakan setting dasar dari aplikasi kita. Nah, terkait juga dengan icon di sini bisa kita upload di sini di bagian setting. Kemudian pindah ke bawah ada splash image kalau kita menggunakan splash screen, atau nanti ada gambar yang keluar pertama kali ketika aplikasi dijalankan. Di sizing responsive ini terkait dengan apakah aplikasinya responsive atau tidak nanti di beberapa perangkat. Nah, kemudian RTL ini mendukung live right to live gitu. Jadi jika aplikasi kita ada di negara tertentu yang membaca aplikasi dari kanan ke kiri, seperti di negara-negara Arab. Kemudian ada tim di sini, kemudian publishing yang terkait dengan tadi. Ini versi dari aplikasi kita. Ada version code, bisa kita kasih angka 1, 2, 3, dan ini version name misalkan 1.1 dan titik sekian. Nah, ada di sini. Ini terkait dengan API yang bisa kita gunakan di beberapa perangkat pihak ketiga seperti OneSignal, kemudian untuk Google Map API. Nah, kita bisa taruh di sini. Ini terkait dengan project set. Kemudian ada bagian designer. Nah, bagian designer ini yang tampil semuanya ini adalah antarmuka designer. Jadi sifatnya drag and drop di sini. Kita mau beberapa mau menampilkan gambar, mau layout. Nah, kayak gitu di sini sifatnya drag. Dan nanti kita bahas. Kemudian ada bagian blog. Nah, bagian blog ini merupakan bagian pemrograman dan sifatnya dia blog kayak puzzle gitu. Di sini kalau kita klik blok-blok yang bisa kita gunakan dengan UI atau tampilan informasi berupa bahasa manusia. Ini sudah ditampilkan seperti ini. Nah, jadi kita udah menggunakan di Logic,
kita perlu kayak gimana, misalkan penggunaan warna, kemudian variabel, kita ingin membuat variabel atau set variabel terkait dengan desainer yang kita gunakan di depan. Jika kita lihat di sini ada screen dengan blok. Nah, kita pindah ke desainer. Ini ada beberapa menu, di dalam masing-masing menu juga ada untuk user interface. Di sini ada button, digunakan untuk membuat button. Contohnya, misalkan kita bisa drag and nah, ini langsung membuat sebuah, ini untuk checkbox. Kemudian floating action button. Floating action button ini jika kita ingin membuat sebuah button yang mengembang. Oke, kemudian ada di speaker, notifier. Kalau kita ingin membuat sebuah aplikasi seperti chat kan ada notifikasi tuh. Kemudian ada layout. Di layout ini ada pilihan lagi, ada sub, ada general, list, navigation, dan view. Untuk general nanti di sini kita part view, bird view, ada horizontal arrangement, ada horizontal arrangement, dan ada space, dan beberapa di sini nanti kita akan contohkan seperti apa sih contohnya kalau kita ingin membuat. Kalau card view tentunya ini akan membuat sebuah tampilan berbentuk ini. Nah, jadinya seperti ini nih. Ini bisa kita atur card view ini, misalkan nanti di dalamnya ada buttonnya, jadi kita bisa masukkan di button yang barusan kita buat itu ke, nah kayak gitu ya, buttonnya masuk. Dan si card view ini bisa kita atur, dia perataannya. Di sini ada left, center, right, misalkan kita atur rata tengah gitu. Kemudian di sini bisa kita atur perataan posisinya, dia apa ada di atas, kita atur di tengah. Tentunya ini masih belum ini ya, belum kelihatan. Kemudian di sini ada beberapa properti yang bisa teman-teman gunakan, dan ini contoh jika ingin mengatur ukuran. Di sini tingginya masih otomatis. Jadi otomatis itu mengikuti konten yang ada di dalam card view ini. Jika kita ingin mengatur berapa tingginya, kita bisa menggunakan angka, misalkan 100, kemudian 100 misalkan, berarti ini 100 kali 100 pixel kayak gitu. Nah, kalau kita pilih yang ini fill parent, berarti dia akan mengikuti lebar layar yang ada di dalam sini. Karena card view ada di dalam screen, berarti dia mengikuti tinggi dari screen. Namun di atasnya masih ada depth picker nih, saya coba masukin dulu kayak gitu. Ini mengikuti lebar dari screennya. Kemudian contoh misalkan di sini ya, untuk card view-nya kita atur width-nya menjadi fill parent juga. Nah, jadi lebarnya ngikut. Ini kelihatan nih, jadinya kontennya ada di tengah. Untuk si card view, jadi ini pengaturan alignment horizontal, alignment vertikal ini dengan konten yang ada di dalam si card view. Begitu juga dengan screen. Di sini ada propertiesnya. Kemudian untuk screen sendiri pengaturannya di sini ada pengaturan apa terkait dengan konten yang ada di dalamnya juga. Ini alignment horizontalnya apa. Kemudian kita juga bisa ngatur background di sini, background image. Tentunya kita sudah memasukkan ke dalam sini ya, ke dalam asset manager ini. Di sini baru bisa pilih, karena di sini tidak ada aset yang kita masukkan, maka dia none. Kemudian ada close screen animation. Nah, jadi ini terkait dengan perpindahan screen nantinya. Ada fade yang keluar dari tengah gitu. Kemudian ada zoom, kemudian navigation bar control
color di sini. Kemudian di sini ada show option menu. Jadi show option menu itu bagian yang ini nih. Yang ini namanya show option. Jika kita tidak butuh bisa atau keseluruhan dari bar yang ada di sini ini bisa di uncheck. Nantinya dia bakal bukan ya. Jadi yang ada di atas ini. Kalau yang di bawah itu title visible. Nah, hilang. Kemudian ini kalau ditampilkan maka di sini ada nama dari screen-nya yaitu screen 1. Nah, title ini itu bisa diganti di sini. Boom. Jadi nanti dia. Oke, ini terkait dengan screen. Screen ya. Kemudian ini current orientation. Ini orientasi dari si screen sendiri. Ini merupakan keterangan dari screen-nya ya. Teman-teman bisa isi nanti about screen ini kayak gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke card view tadi. Ini layout, kita menggunakan card. Kita gunakan. Kita bisa menggunakan view-view yang lain yang biasa digunakan di sini. Oke, kita bisa coba terlebih dahulu. Saya akan atur card view ini, saya atur dulu tidak fill parent, saya atur automatic di atas atau di bawahnya. Nah, horizontal arrangement ini sebenarnya apa sih gitu. Jadi ini sebenarnya sebuah kotak kosong, dia nanti tidak akan tampil dan ini akan mengatur seluruh konten yang ada di dalam kotak kosong ini berjejer secara horizontal. Jadi saya contohkan seperti ini. Saya akan masuk ke user interface, saya akan ngambil button, saya masukkan ke dalam sini. Jadi sudah di sini ada button dan saya masukkan satu button lagi di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini antara button 2 dan button 3 meskipun posisinya kebalik. Ini teratur secara horizontal. Kemudian kita akan mencoba lagi masuk ke layout dan pilih general. Di sini ada vertical arrangement. Jadi kita bisa menggunakan ini, saya akan contohkan masukkan si vertical arrangement ini ke dalam si horizontal. Supaya teman-teman dapat idenya. Nah, jadi kayak gini. Si horizontal arrangement ini bisa bergabung dengan vertical arrangement atau di dalam kotak ada kotak lagi. Tapi dia semu ya. Ini semu. Nah, teman-teman bisa mengatur, kemudian saya akan masukkan sebuah user interface di sini. Kan ada button. Saya masukkan ke dalam sini. Ini ada di dalam vertikal. Kemudian saya dalam sini. Dan ini masuk ke dalam yang vertikal ya. Teman-teman bisa lihat di mana di dalam horizontal ada button dan ada vertikal. Ini untuk pengaturan saja. Nanti ini tidak bakalan tampil yang namanya horizontal arrangement dan vertikal. Dia tidak tampil karena dia sifatnya semu. Kecuali kita atur di propertiesnya, karena dia punya properties juga. Ini ada image ya. Kita bisa memberikan image dia nantinya di vertical arrangement. Sifatnya dia akan menjadi background. Meskipun demikian, ini ada background colornya. Defaultnya adalah kayak gini ya, 0000. Kita bisa atur seperti ini nanti. Masih pada ini ya, layout. Yang saya contohkan ini adalah yang sering kita gunakan. Jika teman-teman lihat di sini di button dengan vertikal ini, di sini ada jarak. Nanti ketika kita coba di real device ini nggak bakalan ini ya, nggak bakalan ada jarak di sini, nggak ada spasi. Nah, makanya di sini disediakan yang namanya space. Jadi kita harus memberikan spasi secara manual. Contohnya kita beri space. Nah, ini spasi. Jadi dari button ke sini itu ada spasi. Dan spasi ini
bisa kita atur tinggi dan lebarnya. Jadi kalau kayak gini kita akan mengatur spasi dari objek yang di kiri dengan objek yang di kanan. Berarti lebarnya kita atur misalkan 10 pixel kayak gitu. Oh, sorry. Ini tingginya ya, ini width. Nah, kayak gitu. Kita bisa ngatur spasi yang di sini lagi. Nah, kayak gini. Space lebarnya 10 kayak gitu. Tentunya ini bakalan mepet-mepet gitu ya. Kita bisa atur berdasarkan teks yang ada di dalamnya. Kita coba bahas tentang button nanti. Nah, ini kita bahas tentang layouting terlebih di layout. Juga kita bisa ngatur spasi ini untuk tinggi, spasi atas dan bawah. Contohnya seperti ini. Jadi ini karena tingginya kita bisa atur 10. Jadinya nanti dia akan ada jarak. Oke, selanjutnya di sini ada table arrangement. Table arrangement. Saya contohkan di sini masukkan table arrangement. Nah, oh dia masuk ke dalam sini. Saya keluarin. Oke, ini table arrangement. Dia defaultnya ada kolom, 2 kolom dan 2 row. Nah, ini maksudnya apa? Jadi, kita bisa memasukkan objek ke dalamnya sebanyak 2 kolom. Jadi kayak gini. Ini kita bisa masuk beberapa. Enaknya ketika kita menggunakan ini kita sudah punya ini ya, punya tempat-tempat tersendiri. Kita tidak usah ngatur-ngatur dari view-nya, tidak tumpang tindih seperti sebelumnya. Ada horizontal array-nya, ada vertical. Ya kayak gitu. Tapi ini menjadi sedikit kaku. Nah, dia sifatnya tab. Teman-teman bisa ngatur lebar dan tingginya, fill parent. Ini mengikuti dari yang ada di dalam komponen dari table itu ya. Nah, ini terkait dengan layouting. Nah, teman-teman sudah dapat idenya, nanti tinggal dibuatkan contoh railnya seperti itu. Tinggal teman-teman coba deh. Selanjutnya di sini ada media. Media itu ada audio picker, ada kamera, ada image picker. Oke, ada player di sini. Player ini untuk memutar audio, atau jika kita ingin membuat sebuah audio player kita bisa gunakan. Ada sound juga untuk memutar audio di belakang background. Kemudian ada video player, ada drawing animation. Di sini untuk canvas, ada Lottie. Nah, si Lottie ini yang biasa kita gunakan untuk membuat splash screen. Nah, kita bisa download Lottie file. Dan selanjutnya di sini ada map. Kita bisa menggunakan map, kemudian marker, navigation, polygon, dan selanjutnya di sini ada sensor yang bisa kita gunakan. Kemudian ada sosial media, ada sosial. Di sini ada beberapa yang bisa kita gunakan untuk mengakses. Selanjutnya ada storage. Ada storage ini untuk menyimpan data. Kita bisa menggunakan database. Ada database TinyDB, SQLite, dan bisa kita simpan ke file. Kita bisa menggunakan spreadsheet, kemudian TinyWebDB kayak gitu. Selanjutnya ada utilities yang bisa kita gunakan di sini. Teman-teman bisa explore nanti. Ada beberapa utilities, kemudian ada dynamic component juga di sini. Ada dynamic button, dynamic label, gitu ya. Jadi sifatnya dinamis. Kemudian ada extension, teman-teman bisa gunakan extension yang dibuat ini terkait dengan designer. Jadi teman-teman bisa melakukan designer. Kita akan bahas di beberapa sesi lain nantinya ya. Nah, saya tunjukkan dulu di mana di sini di button dia punya properties. Nah, di sini ada enable, ada font bold. Jadi
Saya contohkan ke yang ini ya. Ini nanti fontnya jadi bold gitu, jadi terang gitu Kak. Kemudian ada font italic, dia fontnya jadi miring. Kemudian di sini ada ukuran font, ada font typeface, di sini jenis-jenis font yang bisa digunakan. Kemudian tinggi dan lebarnya, dan kalau kita ingin menggunakan gambar di sini, kita bisa masukkan gambar melalui image. Kemudian ada shape, nah default dan rounded. Rounded itu artinya kayak gini nih. Ada ujung-ujungnya itu dikurangin gitu ya, round. Kemudian ada rectangular, ini ya persegi. Kemudian ada oval, nah kayak gini. Jadi teman-teman bisa gunakan. Saya gunakan contohkan round dulu, kemudian teks alignment dari teksnya, dari title yang ada di dalamnya ada center, defaultnya itu 0 ya, left. Kita bisa gunakan center. Kemudian di sini pilihan terakhir ada visible, tetapi ada advanced property, masih ada lagi di bawahnya. Di sini kita bisa memberikan border shadow ya, kalau ada shadownya. Kemudian ada font type import jika kita ingin menggunakan font lain atau kita membutuhkan format HTML, cek di sini. Kemudian ada rotation, misalkan kita ingin mengatur dari posisi button ini agak miring-miring gitu ya, contohnya misalkan berapa ya, 20 derajat gitu. Nah jadi kayak gitu, jadi dia miring ke sini atau minus 20. Nah jadi dia miring kayak gitu ya, kita atur menjadi 0 aja deh. Oke, gitu terkait dengan button. Kemudian di user interface ini sebenarnya ada banyak ya, teman-teman bisa coba nanti. Yang tampilan kalau radio button itu kayak apa sih, saya taruh di dalam card deh ini. Nah selanjutnya tinggal kita coba tes komponen. Nah apa itu komponen? Ini dia, Kodular komponen. Jadi ini adanya di Play Store. Teman-teman bisa download ini ya, Kodular komponen, dan install di device kita. Nah ini yang akan menghubungkan antara Kodular Creator dengan real device atau apa ya, perangkat kita, handphone kita. Selanjutnya kita download dan install, kita bisa akses langsung di handphone kita melalui Play Store. Jadi nantinya bisa langsung dicoba. Oke, kita akan coba tes menggunakan Kodular Companion. Kita masuk ke tes ya. Kemudian connect to. Nah, di sini ada QR code yang nanti bisa di-scan melalui perangkat teman-teman, Android tentunya ya, atau bisa menggunakan kode di sini. Saya coba menggunakan emulator. Kita masuk ini dan JIDJ, dan di sini coba menghubungkan, dan nah ini dia sudah terhubung. Di sini juga ada floating button ya, karena kita sebelumnya mencoba floating. Dan teman-teman bisa lihat di sini hasil yang kita dapatkan. Di sini ada jarak, di sini juga ada jarak. Di sini ukurannya pada kenyataan udah besar ya. Di sini teman-teman bisa coba-coba edit ya, kreatornya, apakah di sini langsung ke reload seperti itu. Misalkan di button sini, text buttonnya akan saya ganti menjadi coba atau klik. Oke. Jadi di sini auto reload ya. Auto reload, teman-teman bisa langsung mencobanya menggunakan emulator. Ini dia, kalau misalkan dirasa spasinya agak terlalu jauh, teman-teman bisa ubah ukurannya menjadi 5 mungkin ya. 5 pixel di device atau 1 pixel di device itu sebenarnya lebar ya. Jadi teman-teman bisa coba-coba aja kira-kira nanti hasilnya seperti apa. Meskipun di sini kelihatannya tidak terlalu lebar, ini hanya sebuah editor aja, semacam kanvas lah ya. Jadi ini pengenalan dasar tentang Kodular.
teman-teman bisa eksplor lebih lanjut, dan nanti kita akan lanjut ke pembahasan terkait dengan implementasinya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.